Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Asumsi Klasik, Normalitas, dan Autokorelasi. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama, ada Aditya Hermawan dengan NPM 0113, yang kedua Octaviana Anggaritasari dengan NPM 0115, dan yang ketiga ada Muhammad Wahyu Putra dengan NPM 131. Pengertian: uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda. Pengujian ini harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien regresi tidak bias. Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Adapun tujuan dari pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, N lebih besar dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Macam-macam tes normalitas. Yang pertama, tes grafik. Uji metode grafik adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P min P, plot of regression standardized residual. Data dinyatakan berkontribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai tersebut normal. Yang kedua ada tes histogram. Yang ketiga ada tes chi-square. Metode chi-square atau X-2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Yang keempat ada tes Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikasi yang berbeda. Signifikasi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors. Uji autokorelasi merupakan uji yang digunakan untuk melihat terjadinya korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya beserta rumus T-1 yang terdiri dari pengujian adanya pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series atau runtun waktu sehingga tidak perlu dilakukan pada data cross section. Ada beberapa cara mendeteksi autokorelasi. Yang pertama dengan uji Durbin Watson. Yang kedua dengan uji Breuss-Godfrey. Yang ketiga dengan uji Durbin Watson H. Dan yang keempat dengan tes The Eagles Art. Cara mengatasi permasalahan autokorelasi. 1. Evaluasi model dengan mengidentifikasi apakah autokorelasi itu pure
autocorrelation atau karena misspecification model. Misspecification adalah kemungkinan adanya quadratic model atau modelnya mengandung quadratic, sehingga apabila hasil tersebut masih mengandung autokorelasi, maka autokorelasi tersebut merupakan pure autocorrelation. Generalization least square atau GLS. Setelah itu mengetahui ternyata pure autocorrelation, maka langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan transformasi. Yang ketiga, Newey-West method. Pada metode mengasumsikan bahwa sampel yang digunakan besar. Dalam perhitungannya digunakan software statistik, salah satunya adalah Evius. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.